Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Namun sebelumnya ada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami akidah Islam yang di dalamnya nanti ada iman, Islam, dan ihsan, sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai landasan motivasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Kemudian kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian akidah Islam menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil akidah Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan dasar hukum akidah Islam. Dan yang keempat, peserta didik mampu mendefinisikan dasar hukum akidah Islam. Baik, kemudian kita akan mengetahui apa itu pengertian akidah Islam. Di mana akidah Islam menurut bahasa berasal dari kata aqoda, yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan. Kemudian menurut istilah, akidah Islam adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati, yang mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan dan tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Kemudian dasar hukum akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran, di mana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, yang di dalam kitab tersebut atau kitab suci Al-Quran itu diterangkan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis dijadikan sebagai dasar hukum yang kedua. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam yang pertama adalah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidupnya senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar. Kemudian manfaat mempelajari akidah Islam adalah yang pertama, dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta termasuk kita semua. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana perilaku yang seyogianya sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam? Yang pertama,
adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas tanpa perasaan terpaksa dan terbebani, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan niat dalam beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan baik dalam beribadah maupun dalam perbuatan lain dalam kehidupan sehari-hari. Demikian barangkali anak-anakku materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi yang sangat baik ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa pada pertemuan materi selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.